Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya masuk nggak? Jelas nggak suaranya? Alhamdulillah jelas, Ustaz. Yang lain bagaimana? Ya, sudah jelas, Ustaz. Silakan dimulai, Ustaz. Baru mau cari aja nanti ikut itu baru mau cari aja tapi nggak ikut tidak nggak tadi baru oh nunggu Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa sama-sama kembali belajar ya, menuntut ilmu syar'i. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqomahan dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Kemudian salawat dan salam semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa limpahkan dan curahkan kepada nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga keluarga beliau, sahabat-sahabatnya dan juga kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman. Baik ikhwan dan akhwat, azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita dengan kitab Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis yang dikarang oleh Abu Uthman Ismail As-Sabuni rahimahullahu taala wa ghaffarallahu lahu. Pembahasan kita ya, kita lanjutkan kembali. Kita sudah sampai pembahasan terkait istiwa'ullahi ala arsy. Istiwa'ullahi ala arsy. Ya, istiwa Allah di atas arsy. Ya, yakni maksudnya adalah Allah tinggi ya, atau berada tinggi di atas arsy. Dan arsy ya, kata para ulama adalah al-kursi al-azim ya, kursi yang besar ya, singgasana yang besar. Ya tentunya di sini sama dengan permasalahan yang lain ya, tentang pembahasan masalah gaib ya, selama kita tidak dijelaskan terkait hal-hal yang lebih dari hal tersebut, maka cukup kita imani ya, nggak perlu kita menanyakan bagaimana arsy Allah ya, bentuknya kotak, bulat atau yang lainnya ya, kecuali ya hal-hal yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya, seperti diantaranya bahwasannya arsy adalah makhluk Allah yang paling besar ya. Kemudian arsy Allah ini berada di atas ya, di atas seluruh alam semesta ini ya, ibarat sebuah kubah yang menutupi seluruh alam ya. Kemudian juga arsy ya adalah di antara makhluk awal-awal ya, yang Allah ciptakan sebelum Allah menciptakan langit dan bumi ya. Walaupun sebelum arsy Allah menciptakan pena terlebih dahulu, kemudian Allah perintahkan pada pena tersebut untuk menuliskan ya seluruh takdir ya, dari awal penciptaannya sampai akhir zaman. Baik, kurang lebih seperti itu ya. Kemudian juga di antara keagungan arsy juga ya, yang menunjukkan bahwasanya arsy sangat besar ya. Arsy ini dipanggul ya oleh malaikat yang sangat besar ya, yang bahkan apa namanya, malaikat tersebut ya dikabarkan jarak antara telinga dan pundaknya itu sekitar 700 tahun ya, kalau nggak salah itu dalam sebuah riwayat dikatakan. Baik, di sini ya penulis rahimahullah taala ya intinya menetapkan bahwasan Allah Subhanahu wa taala istiwa di atas arsy ya. Kemudian beliau menyebutkan beberapa dalil ya, mulai dari Al-Qur'an
ya. Kemudian nanti hadis ya, dan juga perkataan para ulama yang terkait hal ini ya, yang menunjukkan bahwasanya Allah memiliki sifat istiwa ya di atas arsy. Kemarin sudah kita bacakan 2 ayat ya. Kita lanjutkan pada firman Allah Ta'ala ya, surat Ar-Ra'd, wa qawlihi fi suratir Ra'di ya, dan firmannya di dalam surat Ar-Ra'd, Allahu alladhi rafa'as samawati bighairi amadin tarawnaha. Ya Allah yang mengangkat langit ya bighairi amadin tarawnaha ya, tanpa ada apa namanya, tiang ya yang menyangga yang kalian lihat ya. Tsumma stawa 'alal 'arsy ya. Kemudian ia beristiwa di atas arsy ya. Dia beristiwa di atas arsy ya. Kemudian Allah juga berfirman ya di surat Al-Furqan ya, dalam surat Al-Furqan Allah Ta'ala berfirman ya, tsumma stawa 'alal 'arsy ya. Kemudian ia beristiwa ya, tinggi ya, berada tinggi di atas arsy ya. Ar-Rahmanu fas'al bihi khabira ya. Dialah yang maha penyayang ya, atau yang maha pengasih ya. Fas'al bihi khabira. Tanyalah bihi tentangnya khabira, orang yang mengetahui ya. Khabir di sini ya, orang yang mengetahui di sini maksudnya apa? Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Tanyalah kepada Nabi ya tentang Ar-Rahman ya. Kemudian di dalam surat Toha ya, dalam surat Toha ini ayat yang sering kali dibaca, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa ya. Ar-Rahman ya, yang maha pengasih ya, 'alal 'arsy ya, di atas arsy istawa ya. Istiwa ya, tinggi ya, berada tinggi di atas arsy ya. Wa qauli subhanah wa qaulihi subhanah, dan firman-Nya subhanah ya dalam surat As-Sajdah, alladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam tsumma istawa 'alal 'arsy ya. Dialah yang menciptakan langit dan juga bumi ya, wa ma bainahuma ya, dan segala sesuatu yang ada di antara langit dan bumi tersebut fi sittati ayyam ya, dalam 6 hari ya. Tsumma istawa 'alal 'arsy. Kemudian ia beristiwa di atas arsy ya. Wa qawlihi ilaihi yas'adu al-kalimut thayyib. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib ya. Kepadanya lah ya, atau hanya kepadanya lah ya, kalimat ya atau ucapan-ucapan yang baik yas'ad, naik ya, naik. Ya, ini menunjukkan ya kalau apa namanya, kalau kalimat tersebut yang baik itu ya diangkat kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan keberadaan Allah Subhanahu wa taala di mana? Di atas langit ya, di arsy. Di atas langit ya ada arsy, dan Allah Subhanahu wa taala istiwa di atas arsy tersebut ya. Wa qawlihi yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi. Yudabbirul amr, dialah yang mengatur segala urusan minas sama, dari langit ya, ilal ard, kepada bumi ya, ke bumi. Tsumma ya'ruju ilaihi, kemudian ia ya naik kepadanya ya, urusan tersebut ya, tersebut naik kepadanya ya. Wa qawlihi, dan firman-Nya, aamintum man fis sama'i ay yakhsifa bikumul arda ya. Apakah kalian ya beriman kepada yang berada di langit ya, pada yang di langit ya, ayakhsifa bikumul arda. Ini anak apa mana ayakhsifa di sini ya. Ayakhsifa bikumul ard ya, anak lupa maknanya apa ini ayakhsifa bikumul ard ya. Namun di sini Allah berfirman, amin tuman fis sama ya. Apakah kalian ya beriman
eh, kepada siapa yang ada di langit, ya, man fis sama, ya. Ini menunjukkan, ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, man fis sama, ya, siapa yang ada di langit, ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, ya, berada di langit dan dia istiwa, dan Allah Subhanahu wa taala istiwa, ya. Dan ayat terakhir di sini, ya, yang Allah sebutkan, yang penulis sebutkan, ya, yang mana ayat ini tentang uh, kisah Firaun, ya, laknatullahi alaih, ya, semoga Allah memberikan laknat kepadanya, ya, di mana Firaun ini meminta kepada uh, menterinya, ya, ya, Haman, ya, ketika itu, ya, agar dia membangun, ya, sebuah bangunan yang mana Firaun, ya, dengan bangunan tersebut, ya, dia berharap bisa melihat robnya Nabi Musa alaihissalam, ya. Wa akhbarallahu subhanahu, ya, dan Allah mengabarkan an Firaun, ya, tentang Firaun al-la'in, ya, yang dilaknat, ya, al-la'in yang dilaknat, annahu qol, ya, bahwasannya ia berkata li Haman, ya, kepada Haman, uh, kepada Haman, apa perkataannya? Ibni li sarhal la'alli ablughul asbab. Ya, ya, awalan itu ada ya Hamanu, ya Hamanu bni li, ya, wahai Haman, ya, bangunkanlah untukku, ya, ibni li, ya, ibni, ya, bangunkanlah, ya, untukku sorhan, ya, bangunan yang tinggi, ya, ya, bangunan yang tinggi, ya, itu piramida, ya, yang saat ini kita lihat, ya, la'alli, ya, agar aku ablughul asbab, ya, sampai kepada sebab-sebab, ya. Sebab-sebab apa? Asbabas samawat, yaitu sebab-sebab langit, ya. Fa'at tali'a ila ilahi Musa, sehingga aku melihat kepada Tuhannya Musa, ya, yang disembah oleh Nabi Musa alaihissalam, ya. Wa inni la'adhunnuhu kadhiba, dan sesungguhnya aku mengira dia termasuk orang yang berdusta, ya, aku mengira dia seorang yang berdusta, ya. Wa inna maqala dzalik, ya, dan hanya saja ia mengucapkan hal tersebut, ya, yaitu Firaun yang mengucapkan hal tersebut. Kenapa dia mengucapkan hal tersebut? Ya, minta untuk dibangunkan apa namanya, bangunan tinggi, ya, dan juga mengira bahwasannya Nabi Musa, ya, adalah seorang pendusta, ya. Li'annahu sami'a Musa, karena dia, ya, mendengar Nabi Musa alaihissalam yadhkur, ya, menyebutkan anna rabbahu fis sama, ya, bahwasannya Robnya berada di langit, ya, bahwasannya Robnya berada di langit. Ala taro ila qawlihi, ya, tidakkah kalian melihat kepada firman Allah, wa inni la'adhunnuhu kadhiba, ya, sesungguhnya aku menyangka, ya, ia adalah seorang yang berdusta, ya. Ya. Apa kedustaannya di sini? La'adhunnuhu kadhiba, yakni fi qawlihi inna fis sama'i ilahan, ya, yaitu sesungguhnya di langit itu ada Tuhan, ya, sesungguhnya di langit itu ada Tuhan, ya. Ini uh, di antara dalil, ya, yang disebutkan, ya, dibawakan oleh penulis, ya, tentang bahwasannya Allah Subhanahu wa taala berada di atas, ya, dan juga beristiwa di atas arsh, ya. Tidak apa namanya, ya, bukan seperti perkataan atau keyakinan orang-orang Jahmiyah yang bahwasan Allah berada di bumi, ya, atau perkataan orang-orang yang lain bahwasan Allah Subhanahu wa taala berada di mana-mana, atau Allah Subhanahu wa taala tidak bertempat, ya. Karena alasannya kalau mereka mengatakan kalau Allah bertempat berarti Allah sama dengan makhluknya, ya. Ya, tentunya tidak seperti itu, ya. Kita, ya, membenarkan, ya, meyakini, ya, apa yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan dalam kitabnya,
Namun ya tadi seperti kemarin sudah dijelaskan ya, tanpa kita harus mentahrif ya, mengganti ya lafadznya atau maknanya ya, seperti misal istawa ya biasanya ditahrif kepada makna istaula, artinya menguasai ya, tanpa juga kita mentakif ya, membagaimanakan menentukan apa namanya karakteristik ya atau ciri dari istiwanya seperti apa ya, tak boleh kita membayangkan gitu kan. Kemudian juga tanpa uh, mentaktil ya, menolak ya sifat sifat istiwa ini ya, karena misalnya dianggap istiwa ini ya sama dengan sifat makhluk ya, sehingga melazimkan kesamaan. Padahal tidak ya, padahal padahal tidak ya, adanya kesamaan nama ya tidak melazimkan kesamaan hakikat ya. Sama seperti kita mengatakan bahwasannya kita punya tangan ya, kemudian juga hewan juga punya tangan misalnya, maka tentunya tangan kita dengan tangan hewan berbeda, dan bagi Allah Subhanahu wa taala permisalan yang lebih tinggi. Begitu juga kita tidak mentamfil ya, tidak mentamfil ya, menyerupakan Allah dengan ya, menyerupakan istiwa Allah dalam hal ini ya dengan istiwanya makhluk misalnya, atau dengan yang lainnya ya. Baik, kemudian ya penulis rahimahullah taala mengatakan ya, wa ulamaul ummati wa a'yanul a'immati minas salafi rahimahumullah ya, dan ulama-ulama umat ini yaitu umat Islam, wa a'yanul a'immah ya, dan tokoh-tokoh ya pemimpin ya, ya tentunya tokoh-tokoh pemimpin di sini dalam hal ilmu ya, a'yan di sini jamak dari ain ya, a'yan al-a'immah ya, tokoh-tokoh pemimpin ya, minas salaf ya, dari kalangan salaf, yaitu ya dari orang-orang generasi terbaik dari umat ini ya, dari kalangan para sahabat tabi'in dan juga tabi'ut tabi'in rahimahumullah ya, semoga Allah merahmati mereka. Lam yakhtalifu ya, mereka tidak berselisih fi anna Allah taala ala arsyih ya, bahwasannya Allah taala ya di atas arsy-Nya ya, berada di atas arsy ya. Dan arsy Allah di mana? Wa arsyuhu fawqa samawatihi, dan arsy-Nya berada di atas langit-langitnya ya. Allah menciptakan langit yang 7 ya, bumi dan juga langit yang 7 ya. Di atas langit yang paling tinggi, langit yang pertama itu ada arsy Allah Subhanahu wa taala ya. Wa yuthbituna min dzalika ma athbatahu Allah taala ya, dan mereka menetapkan ya min dzalik, dari hal itu ya, ma athbatahu Allah taala ya, sesuatu yang Allah tetapkan untuknya ya, ma athbatahu yang Allah tetapkan ya, artinya apa? Para ulama salaf dahulu ya, mereka ya menetapkan bahwasanya Allah istiwa sebagaimana Allah menetapkan untuk dirinya apa istiwa ya, tanpa harus mentahrifnya atau mentaktilnya juga ya. Wa yu'minuna, dan mereka beriman, wa yu'minuna bihi ya, wa yu'minuna bihi, dan mereka beriman kepadanya, wa yusaddiquna ar-rabb jalla jalaluhu fi khabarihi ya, wa yusaddiqun, dan mereka membenarkan ar-rabb ya, Tuhan yaitu Allah jalla jalaluhu fi khabarihi ya, dalam khabarnya, yaitu dalam firmannya ya. Jadi mereka berimani ya, mengimaninya ya, apa yang Allah tetapkan, dan juga mereka ya para ulama ya salaf, mereka membenarkan ya Allah ya fi khabarihi ya, di dalam khabar, dalam firmannya ya. Wa yutliquna ma atlaqahu Allahu min istiwa'ihi ala arsh ya, dan memutlakkan ya apa yang ia memutlakannya ya, berupa istiwa'ihi ala arsyih ya, berupa apa? Istiwanya di atas
arsy, ya. Jadi mereka sudah, ya, Allah mengatakan bahwa ia istiwa di atas arsy-Nya, ya. Maka kita katakan juga Allah istiwa di atas arsy-Nya, ya. Wa yumirrunahu ala zahirihi, dan membiarkan yumirruna, ya. Kemarin di awal juga dikatakan bahwasannya para ulama salaf yujruna as-sifat, ya, ala zahirihi, ya. Mereka membiarkan, ya, uh, makna tersebut di atas zahirnya, ya. Artinya makna istiwa, ya, berada di atas, ya, ala wartafa istaqar, ya. Ya, zahirnya seperti itu. Sudah, kita tidak perlu lagi uh, memalingkan, ya, kepada makna yang lain, ya, tanpa ada dalil yang sahih, ya. Atau dengan istilah ahlul bid'ah, mereka mengatakan mentakwilnya, ya, ya, mereka mentakwil, ya, padahal hakikatnya bukan mentakwil, mereka mentahrif, ya, mentahrif, ya. Wa yakiluna ilmahu ilallah, dan, ya, menyandarkan atau mengembalikan, ya, mewakilkan ilmahu, ya, pengetahuannya kepada Allah, ya. Maksudnya menyandarkan atau mengembalikan di sini ilmunya kepada Allah adalah ilmu tentang kaifiyahnya, ya, kaifiyahnya. Adapun ilmu tentang maknanya mafhum, ya, makna istawa mafhum, ya kan, ada berada di atas, ya, atau bersemayam, ya, di atas arsh, ya, semayam tinggi di atas arsh, ya. Adapun kaifiyahnya, ya, adapun kaifiyahnya, maka kita kembalikan kepada Allah, karena Allah Subhanahu wa taala tidak menjelaskan. Wa yaqulun, ya, dan mereka, ya, mengatakan amanna bihi kullun min indi rabbina, ya, mereka mengatakan kami beriman kepadanya, amanna bihi, kami beriman kepadanya, ya, kullun min indi rabbina, seluruhnya dari sisi Rabb kami, ya. Jadi ini tentang potongan dari surat Ali Imran, ya, di mana, ya, ketika di situ Allah menjelaskan bahwasannya ada ayat-ayat yang muhkam, ya, yang maknanya jelas, dengan ayat-ayat yang mutasyabih, ya, yang maknanya tidak jelas, ya, atau samar, ya. Maka, ya, ketika mereka mendapati ayat-ayat yang mutasyabih, ya, para ulama yang mereka mengatakan apa, amanna bihi, ya, kami beriman. Sudah, kalau ada hal yang nggak difahami, kita mengimani secara yang bisa kita pahami, ya, tanpa harus menyelam lebih jauh, ya, ta'ammuk, ya, atau khaud, ya, istilahnya itu, ya, memikirkan lebih dalam lagi membagaimanakan dan lain-lain, ya, dan lain-lain, ya. Intinya apa? Beriman, aman nabi kullun min indi rabbina, ya, seluruhnya dari sisi Rabb kami, ya. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab, ya, dan tidaklah uh, berpikir, ya, yadzakkaru, ya, atau mengingat atau sadar, ya, illa ulul albab, ya, kecuali orang-orang yang memiliki akal, ya. Kama akhbarallahu ta'ala 'anil rasikhin, ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala, ya, mengabarkan tentang orang-orang ar-rasikhin, ya, orang-orang yang kokoh fil ilm, ar-rasikhina fil ilm, ya. Jadi tadi ayat yang tadi itu tentang, ya, orang-orang yang kokoh dalam ilmu, ar-rasikhin, annahum yaqulun, ya, mereka mengatakan hal tersebut, yaitu mengatakan amanna bihi kullun min indi rabbina, ya, wa radiya minhum, ya, dan ia ridho, ya, kepada mereka, wa radiyahu minhum, ya, dan ia, ya, ridho kepada mereka, fa asna alaihim bihi, ya, dan ia, yaitu Allah di sini, Allah ridho kepada mereka, fa asna, dan juga Allah memuji, ya, kepada mereka. Allah memuji apa? Wa ma yadzakkaru illa ulul albab, ya, mengatakan bahwasanya mereka adalah ulul albab, mensifati orang-orang yang kokoh dalam ilmu, ar-rasikhin, ya, ar-rasikhun fil ilm, ya, adalah orang-orang yang memiliki akal, ya.
Kemudian berkata rahimahullahu taala, akhbarana Abul Hasani Abdurrahman ibn Ibrahim bin Muhammad ibn Yahya al-Muzakka, ya. Qal, ya, bagaimana kemarin diingatkan, ya. Sini walaupun tidak ada qal, tapi kita baca qala, ya. Qala haddatsana, ya, qala haddatsana Muhammad bin Dawud bin Sulaiman Az-Zahid, ya, berkata kepada kami Muhammad bin Dawud bin Sulaiman Az-Zahid. Qala akhbarani, ia berkata, ya, akhbarani Ali bin Muhammad bin Ubaidin Abul Husaini Al-Hafidh, ya, min aslihi al-Atiq, ya, mengabarkan kepada kami Ali bin Muhammad bin Ubaid Abul Hasani Al-Hafidh min aslihi al-Atiq, ya, dari asalnya al-Atiq, ya. Al-Atiq di sini Allah alam maksudnya apa? Al-Atiq di sini dari asalnya, Atiq entah nama sebuah tempat atau al-Atiq bermakna, ya, yang dibebaskan, ya, asalnya dari budak yang dibebaskan. Qala haddatsana Abu Yahya, ya, Abu Yahya bin Kaisabat al-Warraq, ya, mengabarkan kepada kami Abu Yahya bin Kaisabah al-Warraq. Qala haddatsana Muhammad bin al-Ashrasi al-Warraq Abu Kinanah, ya, mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ashras al-Warraq Abu Kinanah. Qala haddatsana Abu al-Mughirah al-Hanafi, ya, mengabarkan kepada kami Abu al-Mughirah al-Hanafi. Qala haddatsana Qurrah bin Khalid, ya, mengabarkan kepada kami, ya, berkata kepada kami Qurrah bin Khalid, ya, Qurrah bin Khalid an Hasan, dari Hasan, an ummihi, dari ibunya, an ummi Salamata fi qaulihi ta'ala, dari ummi Salamah di dalam firman Allah Ta'ala Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, ya, tentang, ya, firman Allah Ta'ala Ar-Rahman, ya, istiwa di atas arsy, ya. Qalat, ya, ia berkata, Salah mengatakan al-istiwa'u ghairu majhul, ya, istiwa itu tidak majhul, ya, ya, atau bukan sesuatu yang tidak diketahui, ya. Artinya istiwa itu maklum diketahui secara lughah. Makna istiwa maklum, ya, atau ghairu majhul di sini, ya, ghairu majhul, ya, bukan sesuatu yang tidak diketahui, maksudnya sesuatu yang maklum diketahui secara lughah. Wal kaif majhul, ya, wal kaif afwan wal kaif ghairu ma'qul, ya, dan bagaimananya ghairu ma'qul, ya, tidak, apa namanya, tidak bisa diakal, dinalar, ya, tidak bisa dinalar wal kaifnya, ya. Kenapa, ya, tidak bisa dinalar? Ya, karena ini sesuatu yang gaib, ya, dan sesuatu yang gaib, ya, tidak bisa kita ketahui kecuali, ya, dengan, ya, kabar yang benar dari Allah ataupun juga dari Rasulnya, ya. Wal iqraru bihi imanun, ya, menetapkannya adalah keimanan, ya, menetapkannya adalah keimanan, ya. Wal juhudu bihi kufrun, dan mengingkarinya adalah kekufuran, karena mengingkari istiwa Allah sama saja dia mengingkari apa, kabar yang ada di dalam Al-Qur'an, ya. Maka di sini Ummu Salamah mengatakan, ya, makna istiwa itu secara bahasa jelas, ya, difahami, namun bagaimananya tidak diketahui, ya. Kemudian, ya, yang meyakininya, ya, atau menetapkannya adalah sebuah keimanan, ya, artinya ini sebuah kewajiban, dan juga mengingkarinya adalah kekufuran, karena sama saja seorang yang ketika tidak menerima sifat Allah, tidak menerima istiwa Allah, dia tidak meyakini, ya, kabar yang Allah kabarkan di dalam Al-Quran. Ya. Kemudian riwayat yang lain di sini, qala haddatsana Abul Hasan ibn Abi Ishaq al-Muzakka bin Muzakka, ya,
mengabarkan kepada kami Abul Hasan bin Abi Ishaq Al-Muzakka bin Al-Muzakka. Qala haddatsana Ahmad bin Al-Khadiri Abul Hasan Asy-Syafi'i, yang mengabarkan kepada kami Ahmad bin Khadir Abul Hasan, ya kunyahnya Abu Hasan Asy-Syafi'i. Qala haddatsana Syadzan, ya mengabarkan kepada kami Syadzan. Qala haddatsana Ibnu Makhlad bin Yazid Al-Quhustan, ya mengabarkan kepada kami Ibn Makhlad bin Yazid Al-Quhustani. Ya, qala haddatsana Ja'far bin Maimun. Ya, Ja'far bin Maimun mengabarkan kepada kami, ia berkata, su'ila Malik bin Anas an qaulih. Ya, Imam Malik afwan, Malik bin Anas ditanya tentang firman Allah, ya maksudnya Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, ya Ar-Rahman, ya istiwa di atas arsy, ya kaifa istawa, ya maka ada seorang yang bertanya kaifa istawa, ya bagaimana istiwa Allah. Ya, ini perkataan yang sering dinukil ya dan Imam Malik bin Anas rahimahullah taala, al-istiwa'u ghairu majhul. Ya, istiwa Allah itu tidak bukan tidak diketahui, ya. Bukan sesuatu yang tidak diketahui. Artinya dia sesuatu yang maklum. Ya, secara apa kemarin tadi secara uh, bahasa maklum istiwa. Ya, ala wartafa, ya tinggi di atas. Ya. Wal kaif ghairu ma'qul. Bagaimananya ya karakteristiknya ya uh, tidak diketahui atau tidak dinalar, ya ghairu ma'qul, ya intinya di sini uh, ketika kita mengatakan bahwasannya karakteristiknya ini tidak dinalar, ya bukan berarti kita menafikan karakteristik dari sifat Allah, ya Allah memiliki atau sifat Allah memiliki karakteristik, cuman kita tidak mengetahuinya, ya cuma kita tidak mengetahui. Jadi yang kita tiadakan itu, ya makanya ketika kita mengatakan bahwasannya uh, tauhid asma wa sifat itu kita menetapkan apa yang Allah tetapkan dan juga Rasulnya tanpa mentakif, ya tanpa membagaimanakan. Maksudnya bukan kita meniadakan kaifiyah tersebut, ya bagaimananya karakteristik dari sifat Allah, tapi yang kita tiadakan adalah ilmu, ya dari karakteristik sifat Allah tersebut, ya yang kita tiadakan apa ilmu, ya dan kita juga nggak perlu ya mengajukan pertanyaan seperti sini kaifastawa, ya nanti akan dijelaskan dalam riwayat yang lain bagaimana keadaan atau sikap Imam Malik ya ketika ditanya dari pertanyaan itu, ya kemudian kita lanjutkan di sini wal imanu bihi wajib, ya mengimaninya apa, mengimaninya adalah kewajiban, ya mengimaninya adalah kewajiban, ya wajib, ya artinya kalau seorang nggak mau beriman, ya sama saja dia tidak mengimani apa yang dikabarkan di dalam Al-Quran, karena Allah berfirman Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, ya wassu'alu anhu bid'ah. Nah, dan bertanya tentangnya adalah bid'ah, ya kenapa bid'ah, ya, karena tidak ada ya dari para ulama salaf, ya di kalangan sahabat maupun tabi'in ataupun tabi'in yang mengajukan pertanyaan seperti ini, ya karena buat mereka cukup ya mereka tahu secara makna dari bahasa Arab itu apa, ya kemudian juga mereka mengimani hal tersebut, ya tidak perlu lagi bertanya lebih dalam, ya istilahnya khaud, ya bertanya lebih dalam, bertanya mendetil, ya tentang spesifikasi dan juga lain-lainnya, ya sudah. Karena soalu anhu bid'ah, ya pertanyaan tentangnya bid'ah. Wa ma araka illa dhallan, ya dan tidaklah kau melihat dirimu, ya si penanya ini illa dhallan, kecuali uh, apa namanya seorang yang sesat, ya kecuali seorang yang sesat. Wa ma amara bihi an yukhraja min majlisihi, dan ia
memerintahkan ya agar orang tersebut dikeluarkan dari majelisnya. Ya, jadi kejadian ini ya di majelisnya Imam Malik rahimahullahu taala. Kemudian ya ya. Nah, ini menjelaskan riwayat ini menjelaskan bagaimana keadaan dari Imam Malik ya rahimahullahu taala ya ketika beliau mendapati pertanyaan berikut ya. Pertanyaan yang tadi, kaifastawa ya, bagaimana istiwa ya. Akhbarana Abu Muhammadin al-Makhladi al-Adl ya, mengabarkan kepada kami Abu Muhammad al-Makhladi al-Adl ya. Abu Muhammad al-Makhladi al-Adl mengabarkan kepada kami, qala haddatsana Abu Bakr Abdullah bin Muhammad bin Muslim al-Isfirayini ya, mengabarkan kepada kami Abu Bakar Abdullah bin Muhammad bin Muslim al-Isfirayini, qala haddatsana Abu al-Husaini Ali bin al-Hasan, yang mengabarkan kepada kami Abu al-Husain Ali bin Hasan, qala haddatsana Salamah bin Syabib, ya, mengabarkan kepada kami Salamah bin Syabib, qala haddatsana Mahdi bin Ja'far bin Maimun Ar-Ramli, ya, mengabarkan kepada kami Mahdi bin Ja'far bin Maimun Ar-Ramli, ya, an Ja'far bin Abdullah qal, dari Ja'far bin Abdullah ia berkata, ja'a rajulun ila Malik bin Anas, ya. Ja'a rajul, seseorang datang kepada Malik ibn Anas, ya, Malik bin Anas, ya, yakni ya, maksudnya yas'aluhu an qawlihi ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, ya, ia bertanya tentang firman-Nya, ya, tentang firman Allah Ta'ala, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, ya, Allah istiwa di atas arsy-Nya. Kaifastawa, bagaimana istiwanya, ya. Qal, ya, ia mengatakan, ya, siapa yang mengatakan di sini? Ja'far bin Abdullah, ya. Ja'far bin Abdullah mengatakan, fama ra'aituhu wajada min syai'in kawajadihi min maqalatihi, ya. Jadi salah seorang muridnya, ya, Ja'far bin Abdullah yang hadir pada saat itu mengatakan apa? Fama ra'aituhu, dan tidaklah aku melihatnya, wajada ini artinya ghadiba, ada di bawah ya, di footnote 1 jelaskan wajada artinya ghadiba, marah, ya. Dan tidaklah aku melihatnya wajada, marah, min syai'in, ya, dari sesuatu, ya, kawajadihi min maqalatihi, seperti marahnya ia dari perkataannya, yaitu perkataan orang laki-laki atau orang tersebut, ya. Wa alahu ar-ruhadha, ya, dan ya muncul ya padanya, ya, apa, muncul ar-ruhadha. Ruhadha ini apa namanya, keringat yang banyak, ya. Muncul ya keringat yang banyak padanya. Wa atraqal qaumu, ya, dan orang-orang yang hadir ketika itu apa, diam, ya, karena bingung dan juga takut, ya. Jadi ketika melihat ada perubahan sikap dari Imam Malik, ya, yang kelihatan marah, ya, bahkan sampai berkeringat, ya, maka yang hadir ketika itu pun, ya, ikut diam, ya, hening seketika kondisinya, ya, karena bingung. Faja'alu yantadhirul amra bihi fi, ya, kemudian mereka mulai menunggu, ya, al-amra bihi fi, ya, perintahnya, fihi, padanya, ya, perintahnya dari Imam Malik, ya, padanya, pada hal itu, ya, pada terkait pertanyaan tersebut, ya, maka menunggu, ya. Tsumma surriya, ya, kemudian beliau ya tenang lah, ya, sudah mulai tenang, ya, beliau tenang, sudah tidak marah lagi,
sudah mulai tidak emosi, baru ketika beliau mulai tidak emosi lagi, sudah tidak marah, baru beliau berkata faqala, ya. Nah, di sini juga faedah yang sangat bagus ya, bahwasanya ketika mendapati sesuatu yang tidak disenangi, ya, maka dia jangan buru-buru berkata gitu kan, tenangkan dulu dirinya, kemudian baru bicara, ya. Karena ketika sedang emosi ini tidak terkontrol, akhirnya terjadi hal-hal yang tidak baik, ya. Kalau Imam Malik di sini menenangkan dulu, ya, tsumma surya, ya, kemudian beliau tenang, ya, tidak marah lagi, ya, sudah tidak marah, ya, atau ditenangkan di sini, ya, kemudian ditenangkan, ya, Imam Malik, ya, afwan, tsumma surya an Malik, ya, kemudian Imam Malik ditenangkan, ya, tenangkan dulu. Setelah beliau tenang, faqal, maka beliau berkata, ya, al-kaifu ghairu ma'qul, ya, al-kaif, ya, bagaimananya atau karakteristiknya itu tidak diketahui atau tidak dinalar. Wal istiwa'u ghairu majhul, ya, dan tadi kaifnya di sini eh, apa namanya, tidak diketahui, ya, ya, tidak diketahui bukan berarti tidak ada, ya, tidak diketahui bukan berarti apa, tidak ada atau kita meniadakan, tidak, tapi ilmu tentang karakter tersebut yang kita tidak tiadakan atau tidak ketahui. Wal istiwa ghairu ma'qul, dan istiwanya ghairu majhul. Wal istiwa ghairu majhul, dan istiwanya uh, bukan yang tidak diketahui, ya, bukan sesuatu yang tidak diketahui, artinya dia maklum, ya, jelas secara secara bahasa Arab, ya. Wal imanu bihi wajib, ya, dan mengimaninya adalah suatu kewajiban, ya. Mengimani adalah suatu kewajiban, karena ini termasuk mengimani apa yang Allah kabarkan di dalam Al-Quran, maka wajib, ya. Mendustakannya berarti mendustakan Al-Quran. Wassu'alu anhu bid'ah, ya. Bertanya tentangnya adalah kebid'ahan, ya. Maksudnya bertanya tentangnya di sini bertanya tentang kaifiyah tadi, ya. Kaifiyahnya adalah kebid'ahan. Wa inni la akhafu an takuna dhallan, ya. Dan sesungguhnya aku, ya, sungguh takut, ya, engkau la akhafu an takuna, engkau menjadi seorang yang sesat, ya. Sungguh aku takut, ya, engkau menjadi seorang yang sesat. Tsumma umira bihi fa ukhrij, kemudian diperintahkan, ya, kepadanya, fa ukhrij, maka dia dikeluarkan, ya, maka dia dikeluarkan. Wa akhbaranihi jaddi Abu Hamid Ahmad bin Ismail, ya, mengabarkan kepadaku, ya, kakekku, ya, Abu Hamid, ya, Ahmad bin Ismail, an jaddi walidi asyahid, ya, dari kakek ayahku asyahid, wa huwa Abu Abdillahi Muhammad bin Adi ibn Hamdawaihi as-Sabuni, yaitu Abu Abdullah Muhammad bin Adi bin Hamdawai as-Sabuni, ya. Kemudian, ya, dalam riwayat yang lain, ya, ya, sebetulnya di sini apa namanya, uh, intinya adalah paragraf yang di awal yang belum sebutkan, yaitu tentang keimanan kepada istiwa Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena memang buku ini ditulis beliau sudah lama, ya, di tahun yang jauh dari tahun kita, maka metode penulisannya sedikit berbeda, ya. Makanya juga Ana buatkan ringkasan. Sebenarnya ringkasan itu bukan ringkasan dari uh, kitab Aqidah, tapi lebih dari ringkasan kepada syarah, ya, dan apa yang perlu disyarah dijelaskan sedikit, ya, ditambahkan, ya, dan apa yang terkadang yang beliau sampaikan di sini tidak sedikit banyak pengulangan dan juga penekanan intinya, ya. Taib. Haddatsana Muhammad bin Ahmad bin Abi Aun An-Nasawi, ya. Muhammad bin Ahmad bin Abi Aun An-Nasawi berkata kepada kami, qala haddatsana Salamah bin Syuaib, ya.
Salamah bin Shu'aib mengabarkan kepada kami, qala haddatsana Mahdi bin Ja'farin Ar-Ramli, ya. Mahdi bin Ja'far Ar-Ramli ya mengabarkan kepada kami, qala haddatsana Ja'far bin Abdullah mengabarkan kepada kami, dia berkata, ja'a rajulun ila Malik bin Anas. Seorang laki-laki datang kepada Malik bin Anas, ya. Faqal, dia berkata, ya Abu Abdullah, wahai Abu Abdullah, ini kunyahnya Imam Malik. Ar-Rahmanu ala arsy istawa. Ya Allah istiwa di atas arsy, ya. Kaifa istawa? Maka bagaimana istiwa Allah? Qala fama ra'ayna malikan wajada min syai'in kawajadihi min maqalatihi wa dzakara binahwi. Ya, fama ra'ayna, dan tidaklah kami melihat menyaksikan Malik, ya, yaitu Imam Malik, wajada. Tadi apa? Wajada ghadiba. Min syai'in, dari sesuatu, kawajadihi min maqalatihi, seperti marahnya ia dari perkataannya tersebut. Wa dzakara binahwi, ya, kemudian ia menyebutkan sepertinya. Itu seperti riwayat yang tadi di atas, ya. Kemudian Imam Malik diterangkan, kemudian Imam Malik berkata, ya, tentang perkataan yang masyhur tersebut. Kemudian, ya, wasuil Abu Aliin Al-Husain bin Al-Fadl Al-Bajali an al-istiwa. Ya. Abu Ali Al-Hasan bin Fadl Al-Bajali ditanya tentang istiwa. Qila lahu kaifa istawa ala arsy. Ya, dikatakan kepadanya bagaimana ia istiwa di atas arsy, itu Allah beristiwa di atas arsy. Faqala ana la a'rifu min anba'il ghaib. Ya, aku tidak mengetahui dari kabar-kabar gaib illa miqdar ma kushifa lana, kecuali bagian atau kadar yang disingkap kepada kami, yang diberitahukan kepada kami. Makushif, yang disingkap, yang diungkap, ya, kepada kami. Waqad a'lamana jalla dzikruh, ya, dan telah mengabarkan, ya, memberitahukan kepada kami, yaitu Allah jalla dzikruh, ya, innahu stawa ala arsyihi wa lam yukhbirna kaifa stawa, ya, bahwasanya ia istiwa di atas arsy-Nya dan tidak mengabarkan kepada kami bagaimana istiwa, ya, bagaimana istiwa, ya. Ya, jadi di sini siapa, Abu Ali Al Hasan bin Fadl Al Bajali, ya, ditanya dengan tentang istiwa, ya, maka jawabannya sama dengan jawabannya dari Imam Malik, ya. Intinya adalah bahwasannya yang Allah kabarkan adalah tentang Allah beristiwa, maka kita imani. Adapun yang selebihnya dari hal tersebut, ya, maka kita tidak perlu bertanya, ya, dan kita cukupkan dengan apa yang Allah kabarkan. Karena apa, di sini beliau mengatakan walam yukhbiruna kaifa stawa, dan, ya, ia tidak mengabarkan kepada kami bagaimana istiwa. Ya, sebenarnya beliau tahu, ya, Allah tidak mengabarkan, gitu kan, tapi para ulama, ya, tidak mau haud, ya, nyebur lebih dalam, berpikir lagi lebih dalam, ya, tentang hal-hal yang gaib, ya, dan secara khusus di sini kasusnya adalah tentang istiwa Allah. Ya, masih cukup panjang, ya, pembahasannya di sini, sekitar satu, dua, tiga, ya, hampir tiga halaman lagi, ya. Mungkin dicukupkan dulu sampai di sini. Ada barangkali ada hal-hal yang belum jelas, atau misalnya ada terjemah yang belum dijelaskan secara baik, ya, karena persilakan untuk bertanya tentang takwil dan tahrif. Ini sebetulnya kemarin sudah Anda buat ringkasannya, ya. Jadi ada pertanyaan, sebentar Anda baca lagi pertanyaannya. Minta penjelasan tentang takwil dan tahrif, ya. Kemarin insya Allah sudah ada sih sedikit penjelasan. Kan kita nggak boleh tadi mentahrif, mentaktil, mentakif, dan juga mentamfil, ya.
sudah ada ringkasannya, nanti mungkin Anda akan share, walaupun ada beberapa perincian yang mungkin belum dijelaskan di sana, tapi itu sebagai awal ya, penjelasan awal. Tahrif itu artinya mengubah ya, mengubah di sini atau mengganti ya, baik mengganti lafadz ya ataupun mengganti makna ya. Mengganti lafadz itu sebagian ulama mencontohkan seperti kata istawa ini diganti lafadznya menjadi istaula ya. Walaupun sebetulnya juga apa namanya, sebetulnya apakah ini dikatakan betul-betul mengganti ya, atau sebetulnya ini pemalingan makna juga ya. Tapi sebagian ulama memberikan contoh itu. Tapi Syekh Utsaimin rahimahullah Syekh Utsaimin rahimahullah taala ya, dalam syarah Wasithiyah beliau mengatakan ya hampir-hampir nggak ada masalah tahrif dalam lafadz ini ya, kecuali memang orang-orang yang ingin merusak ya. Adapun misalnya contoh misalnya mengganti secara i'rab ya, mungkin ada di sini ya, seperti orang-orang Jahmiyah dia mengganti harokat ya, yang mana tujuannya untuk melegalkan atau membenarkan keyakinan mereka tentang bahwasanya Allah itu tidak memiliki sifat kalam ya, nanti mungkin dibahas juga ya. Mereka mengatakan Allah berfirman apa, wa kallamallahu Musa taklima, wa kallamallahu Musa, Allah mengajak bicara Musa ya, taklima, sungguh-sungguh mengajak bicara ya. Nah, mereka mengatakan bahwa kallamullaha ya. Jadi mereka ingin mengganti di sana bahwasanya yang berbicara itu Musa ya. Musa mengajak bicara Allah ya. Padahal Allah yang betul wa kallamallahu ya. Ya. Ini tahrif namanya ya, mengganti lafadznya ya, atau baik tadi lafadz ya, seperti yang tadi istawa menjadi istaula, walaupun sini fihi nazar ya, atau maksudnya perlu ditinjau lagi, atau juga tadi secara i'rab ya, seperti orang-orang Jahmiyah yang mengubah i'rabnya ya, atau juga mengubah tadi lafadznya tahrif itu mengubah makna ya, seperti tadi di awal-awal ya, ketika menjelaskan tentang sifat, penulis mencontohkan tentang iyad ya. Iyad ini kan secara bahasa maklum maknanya tangan ya, tentunya kita nisbatkan atau tetapkan sifat tangan bagi Allah yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala ya, yang lain dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Namun apa, sebagian ya orang ya mentakwil ya, atau mentahrif ya, mentahrif dulu lah kita, nanti baru masuk maksud dari takwil ya. Mentahrif ya, mengganti maknanya yang tadinya tangan, mereka ganti menjadi al-quwwah dan juga an-ni'mah, kekuatan dan juga nikmat ya. Ini kan berarti mengganti maknanya, yang mana makna asalnya yad sudah jelas tangan, tapi diganti pada makna yang lain ya, yad yaitu apa, kekuatan dan juga nikmat, begitu, kekuatan dan juga nikmat ya. Nah, apa itu takwil ya? Nah, takwil di sini sebetulnya adalah memiliki beberapa maksud ya. Pertama ya, takwil di sini memiliki beberapa maksud. Maksud yang pertama adalah takwil di sini sama seperti makna dari tafsir ya. Artinya takwil di sini apa artinya? Tafsir ya, mentafsirkan ya. Seperti Mungkin ada gangguan sebentar ya.
kecuali silakan alias serba konten. Mari teteh, mari pok nyacing babe yang ada di rumah. Mumpung lagi promosi. Mumpung lagi promosi. Iya, mau panjang kayak mau pendek kayak mau lurus. Goceng. Yang ada di rumah babe ya. Yang jauh boleh mereka. Dua. Putar kalau habis. Kayak dulu, kalau dulu nyampe